Suara Serak ke-175. Novel audio 9 Sutra Matahari. Edisi ke-2691 hingga 2700. Ye Tianfei telah mengatur sejumlah formasi di pintu masuk dan keluar dunia kecil ini, dan juga telah mengatur jedi besar dan banyak formasi tanah di bawah sebidang tanah ini, dan juga telah memasuki menara pantom. Jadi Ye Tianfei yakin itu mereka yang berasal dari golongan gelap sulit bagi para master untuk menemukan diri mereka sendiri dalam waktu singkat. Di menara pantom, Ye Tianfei mengeluarkan sejumlah besar batu kristal, bahan obat, ramuan, dan berbagai jenis bahan surgawi dan harta duniawi, dan menumpuknya ke puncak gunung, tanpa terlihat akhir. Sumber daya budidaya ini digunakan untuk mengisi kembali kekuatan abadi, memperbaiki luka fisik, dan ada pula yang digunakan untuk menghangatkan badan jiwa dan meningkatkan kekuatan jiwa. Kali ini siderannya agak serius. Ye Tianfei merasakan luka di badannya dan tidak bisa menahan senyum pahit. 7 dewa kesempurnaan dari faksi gelap memanfaatkan momen paling kritis dari kesengsaraan Ye Tianfei dan melancarkan serangan mendadak terhadap Ye Tianfei. Tidak hanya badan Ye Tianfei yang menderita luka serius, tetapi jiwanya juga terluka. Syukurlah, kesengsaraanku kali ini telah selesai. Ye Tianfei berkata pada dirinya sendiri. 8 pembuluh darah ilahi di badan Ye Tianfei secara bersamaan meletus dengan hisapan yang kuat, secara paksa melahap energi yang terkandung dalam sumber daya budidaya yang ditempatkan di sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, Ye Tianfei menyadari bahwa lukanya mulai membaik. Duar. Pada saat tertentu, 5 suara keras datang dari badan Ye Tianfei, dan 5 gua muncul di lokasi 5 organ dalam pada saat yang bersamaan. Kemudian pintu gua terbuka, dan kekuatan isap yang kuat meletus, mulai bersaing memperebutkannya energi yang disedot Ye Tianfei ke dalam badannya. Itu Taisang Tianjue, otomatis diaktifkan kembali. Ye Tianfei melihat ke dalam 5 gua di dalam badannya dan sedikit terkejut. Terakhir kali Ye Tianfei menyerang negeri dongeng, dia terluka oleh serangan diam-diam oleh master dari faksi gelap, dan wilayahnya rusak. Saat dia dalam penyembuhan, Taisang Tianjue secara otomatis diaktifkan, secara paksa menyerap setengah dari energi Ye Tianfei telah diperoleh dari mengatasi kesengsaraan. Tanpa diduga, Ye Tianfei sedang dalam penyembuhan kali ini, secara otomatis diaktifkan kembali. Taisang Tianjue adalah keterampilan fisik yang sangat canggih. Tidak peduli berapa banyak sumber daya pelatihan yang dihabiskan, Anda tetap harus melatihnya. Ye Tianfei melambaikan tangannya, dan selusin cincin luar angkasa muncul pada saat yang sama, lalu dia mengeluarkan semua sumber daya budidaya dari selusin cincin luar angkasa ini dan menggunakannya untuk budidaya. Dengan cara ini, 8 pembuluh darah ilahi, badan jiwa, dan 5 organ dalam Ye Tianfei terus-menerus memurnikan dan menyerap energi dari sumber daya budidaya tersebut. Sekitar setengah tahun kemudian di Menara Pantom. Dalam 6 bulan terakhir, pemurnian Ye Tianfei telah menyerap sejumlah besar sumber daya budidaya, dan semua aspek energi seperti badan fisik, kekuatan abadi, dan kekuatan jiwa telah terisi penuh. Sideraku akhirnya sembuh. Setengah tahun kemudian, Ye Tianfei tiba-tiba berbicara dengan lembut. Saya sudah berada di negeri dongeng duniawi sekarang. Ye Tianfei secara singkat mengaktifkan 8 pembuluh darah ilahi di badannya, dan energi abadi yang besar melonjak seperti lautan luas. Energi abadi yang menakutkan meluap dari badan, mengguncang ruang di sekitarnya. Dengan kekuatan-kekuatan abadi saya saat ini, saya dapat menggunakan 3 keterampilan seni bela diri Tianzhankou, telapak tangan hilang bumi, dan jari penghancur, dan saya dapat dengan mudah bertarung melawan dewa bumi sempurna. Ye Tianfei berkata dengan percaya diri. Seiring dengan peningkatan wilayahku, intensitas kekuatan jiwaku juga meningkat pesat. Ye Tianfei merasakan kekuatan-kekuatan jiwanya saat ini. Kekuatan jiwa melonjak di lautan jiwa, dan pohon pemelihara jiwa yang tinggi bergetar. Pohon pemelihara jiwa ini telah terintegrasi dengan badan jiwa Ye Tianfei, dan mereka memiliki hubungan pertumbuhan yang sama. Seiring dengan peningkatan energi kekuatan jiwa Ye Tianfei dan kualitas badan jiwanya, pohon pemelihara jiwa juga akan tumbuh bersama dan menjadi lebih tinggi. Sebaliknya, semakin tinggi pohon pemelihara jiwa ini, semakin banyak kekuatan jiwa yang dapat diberikan kembali kepada Ye Tianfei, dan semakin baik ia dapat melindungi badan jiwa Ye Tianfei. Berdengung. Di lokasi lain di lautan jiwa, pedang jiwa sedikit bergetar, memancarkan energi jiwa yang kuat.
Ada juga badan jiwa Ye Tianfei yang tersembunyi di pedang jiwa ini. Kedua badan jiwa beresonansi dan sedikit bergetar. Kedua badan jiwa membuat kekuatan jiwa Ye Tianfei jauh lebih baik daripada makhluk dengan level yang sama. Sepertinya ada tanda-tanda terobosan di Taisang Tianjue. Dan Tianku telah melonjak dengan energi abadi yang kuat, seolah-olah akan menciptakan dunia rahasia baru. Ini menunjukkan bahwa Taisang Tianjue saya akan segera membuka dunia rahasia Dantian. Ye Tianfei merasa sedikit bersemangat saat merasakan posisi Dantiannya. Untuk berlatih Taisang Tianjue, langkah pertama adalah membuka alam misterius 5 organ dalam, dan langkah selanjutnya adalah membuka alam rahasia Dantian. Faktanya, banyak makhluk hidup di dunia, terutama para pejuang manusia, biasanya menyimpan energi di dantiannya selama bercocok tanam. Dantian adalah salah satu tempat terpenting yang digunakan oleh para pejuang manusia untuk menyimpan energi. Apa yang disebut pembukaan alam rahasia Dantian di Taisang Tianjue adalah membuka gua di Dantian dan melepaskan dewa badan manusia di dalamnya, sehingga memberikan kekuatan luar biasa pada badan. Karena menurut teori Taisang Tianjue, badan manusia sendiri merupakan harta karun yang memiliki banyak gua di dalamnya. Mempraktikkan cara ini adalah dengan membuka harta karun tersebut dalam badan manusia, mengeluarkan potensi badan manusia, dan memperoleh kekuatan yang sangat besar. Oke, teruslah berlatih dan lihat apakah kamu bisa membuka dunia rahasia Dantian. Ye Tianfei memilih untuk terus berlatih. Selanjutnya, Ye Tianfei mengikuti metode mental Taisang Tianjue dan mulai berkonsentrasi mempraktikkan teknik ini. Ye Tianfei tahu bahwa begitu dia berhasil membuka dunia rahasia Dantian, kekuatan fisik dan kualitas fisiknya pasti akan meningkat pesat. Saat ini, luka Ye Tianfei telah sembuh dan dia telah menjadi dewa bumi. Kekuatannya berada pada puncaknya. Jika Anda berlatih dalam kondisi ini, efeknya akan lebih baik. Tepat ketika Ye Tianfei mencoba membuka dunia rahasia Dantian, di dunia utama, ada markas besar Istana Samsara. Sesosok samar diam-diam meninggalkan markas Istana Reinkarnasi, berjalan keluar dari dunia reinkarnasi, dan kemudian berubah menjadi aliran cahaya, menuju jalur penghubung antara dunia utama dan 3000 dunia. Apa pesona anak laki-laki Ye Tianfei yang bisa membuat King Luo begitu terobsesi padanya? Di markas besar Istana Reinkarnasi, desahan tak berdaya terdengar di istana kuno. Leluhur, King Luo bukan hanya penguasa Istana Reinkarnasi kita, tetapi dia juga seorang abadi bumi tingkat tinggi dengan status yang sangat mulia. Ye Tianfei itu berasal dari dunia kecil. Meskipun bakatnya bagus, dia tidak memiliki latar belakang, dan wilayahnya jauh lebih tinggi daripada jika dia tidak menyukai King Luo, dia sama sekali tidak layak untuk King Luo. Kalau tidak, anak itu pasti akan menyeret King Luo ke bawah di masa depan. Aku akan mengirimkan pesannya. Sosok lain segera mengeluarkan slip giok dan mengirimkan pesan. Setelah beberapa saat, Su King Luo meninggalkan dunia utama dan memasuki 3000 dunia. Pada saat yang sama, dalam kehampaan 3000 dunia yang kacau, faksi gelap mengejar keberadaan Ye Tianfei, terutama 7 makhluk abadi yang sempurna. Namun, mereka mengirim sejumlah besar ahli untuk mencari berulang kali di kehampaan 3000 dunia yang kacau. 4 atau 5 hari telah berlalu, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan jejak Ye Tianfei. Di mana anak itu bersembunyi? Sepertinya dia menghilang. Di markas batalion ke-26, di sebuah istana, 7 dewa bumi kesempurnaan dari faksi gelap baru saja kembali ke sini, semuanya dengan wajah marah. Pemimpin Chang dari batalion 26 dan semua pemimpin batalion 26 ada di sana, dengan hati-hati menemani ketujuh penguasa faksi gelap ini. Pangkalan batalion ke-26 sekarang menjadi wilayah fraksi kegelapan. Di dunia ini, tidak hanya ada orang-orang dari batalion ke-26, tetapi juga sejumlah besar orang dari fraksi kegelapan dan beberapa penguasa abadi bumi dari fraksi kegelapan. Ditempatkan di sini. Terlepas dari kekuatan kita, kita tidak bisa merasakan aura apapun dari anak itu. Bagaimana mungkin? Kata seorang pria berjubah hitam. Saya memperkirakan anak laki-laki itu pasti telah mempraktikkan teknik rahasia yang cerdik untuk menyembunyikan auranya, atau dia memiliki senjata ajaib yang dapat digunakan untuk menyembunyikan auranya. Pria berjubah hitam lainnya menebak. Lalu bagaimana kita menemukannya selanjutnya? Perintah yang diberikan oleh nenek moyang adalah melihat orang tersebut hidup dan melihat jasadnya setelah meninggal.
Jika kami kembali dengan tangan kosong, nenek moyang kami akan menyalahkan kami, dan kami tidak mampu menanggungnya. Kata pria berjubah hitam lainnya. Tuanku, saya punya cara untuk memancing Ye Tianfei keluar. Pada saat ini, seorang lelaki tua berpakaian hitam yang berdiri dengan hormat di sampingnya tiba-tiba mulai berbicara. Orang tua berkulit hitam ini adalah tetua dari Batalion 26, nama belakangnya adalah Gao. Penatua Gao ini adalah orang pertama di antara Batalion ke-26 yang membelot ke fraksi kegelapan. Dia mengambil inisiatif untuk mengungkapkan kepada fraksi kegelapan informasi yang berkaitan erat tentang anggota keluarga, anggota suku, murid, dan teman-teman dari semua pemimpin senior dari fraksi ke-26. Batalion Fraksi kegelapan diam-diam mengirim orang ke semua orang yang memiliki hubungan dekat dengan petinggi Batalion 26 ditangkap dan digunakan untuk mengintimidasi mereka, yang akhirnya memaksa Batalion 26 membelot ke faksi Illuminati. Apa yang bisa saya lakukan? Seorang pria berjubah hitam melirik ke arah Penatua Gao dan bertanya. Ye Tianfei adalah pemimpin Batalion ke-35 dari Sekte Guangming. Dia adalah orang yang sadar wajah dan sangat defensif. Kita dapat menggunakan anggota Batalion ke-35 untuk memancing Ye Tianfei keluar. Cara spesifiknya adalah pertama-tama kita mencari keberadaan Batalion ke-35, lalu mengirimkan pasukan besar untuk mengepung Batalion ke-35, dan menyebarkan beritanya. Jika Ye Tianfei menerima berita tersebut, dia pasti akan datang untuk menyelamatkan. Kata Penatua Gao. Mungkin sedikit lebih sulit menemukan Ye Tianfei, tapi seharusnya tidak sulit menemukan Batalion 35. Penatua Gao menambahkan, itu masuk akal. Mungkin sulit untuk menemukan Ye Tianfei, tetapi jauh lebih mudah untuk menemukan orang-orang dari batalion yang sama dari Sekte Cahaya. Sekarang markas besar faksi terang telah dikepung oleh pasukan faksi gelap kita. Saat kita mengepung Batalion ke-35, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan mereka. Kami hanya menunggu Ye Tianfei datang untuk menyelamatkan kami. Setelah mendengar apa yang dikatakan Penatua Gao, 7 dewa kesempurnaan dari faksi gelap semuanya mengangguk, dan salah satu dari mereka berbicara. Yah, bagus sekali. Sepertinya kamu sangat setia pada faksi gelap kami. Jangan khawatir, kami akan melatihmu di masa depan. Menurutku, kamu sudah cukup mampu untuk menjadi pemimpin Batalion ke-26 ini. Pemimpin faksi gelap menambahkan, sambil melirik ke arah pemimpin Chang secara sengaja atau tidak sengaja. Selama kurun waktu ini, kepala suku Chang mengalami depresi dan tidak terlalu aktif dalam melakukan apapun. Pemimpin Chang menghela nafas pelan di dalam hatinya dan pura-pura tidak tahu. Faktanya, setelah mengkhianati Sekte Cahaya, pemimpin Chang selalu merasakan rasa bersalah jauh di dalam hatinya. Pemimpin Chang ini telah berpartisipasi dalam pertempuran terakhir yang menghancurkan dunia. Dia telah bertarung berdampingan dengan banyak teman dari Sekte Cahaya Ingatan. Pemimpin Chang selalu menganggap faksi gelap sebagai musuhnya, tapi sekarang dia tiba-tiba membelot ke faksi gelap, yang sulit dia terima. Hanya saja sejumlah besar orang yang memiliki hubungan dekat dengannya dan ingin dia lindungi telah jatuh ke tangan faksi gelap. Jika dia tidak mematuhi perintah faksi gelap, konsekuensinya akan sangat serius, hubungan dekat itu akan mati. Terima kasih atas kultivasi Anda, Tuan. Penatua Gao tidak bisa menahan kegembiraannya setelah mendengar apa yang dikatakan oleh penguasa faksi gelap, dan berkata dengan cepat. Dia tahu bahwa 7 dewa sempurna dari fraksi kegelapan di depannya memiliki status yang sangat tinggi di antara fraksi kegelapan. Jika dia disukai oleh mereka, dia pasti bisa memiliki kedua belah pihak dan melakukannya dengan baik di fraksi kegelapan masa depan. Oke, segera kirim orang keluar untuk mencari keberadaan Batalion 35 fraksi cahaya secepat mungkin, lalu kirim pasukan besar untuk mengepung semua orang di Batalion 35, lalu sebarkan berita bahwa fraksi gelap kita siap untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Pemimpin dari faksi gelap berkata dengan keras. Segera, beberapa master abadi duniawi dari faksi gelap pergi untuk melaksanakan perintah tersebut. Ngomong-ngomong, Tuan, orang-orang dari Batalion ke-35 mungkin bersama dengan 9 batalion fraksi cahaya lainnya, karena terakhir kali di medan perang, fraksi cahaya memiliki total 10 batalion bersama-sama. Kata Penatua Gao. Tidak masalah, semakin banyak semakin baik, yang terbaik adalah memiliki semuanya dalam satu kelompok. Pemimpin dari faksi gelap berkata dengan dingin. Pada saat yang sama,
Dalam kehampaan 3000 dunia yang kacau balau, Su Qingluo berdiri di suatu tempat dalam kehampaan, dengan selusin mata-mata dari istana reinkarnasi berdiri di depannya. Laporkan ke kepala istana, kami telah mencari keberadaan Ye Tianfei selama periode ini, tapi sejauh ini kami belum menemukan apapun. Seorang mata-mata melaporkan. Tetapi kami menemukan keberadaan batalion ke-35 dari Sekte Guangming, dan Ye Tianfei adalah pemimpin batalion ke-35. Batalion ke-35 sekarang bersama 9 batalion Illuminati lainnya. Mata-mata itu melanjutkan. Oh, apakah dia pemimpin batalion ke-35? Ketika Su Qingluo mendengar ini, dia langsung tertarik. Ya, Ye Tianfei telah menjadi pemimpin batalion ke-35 Sekte Guangming selama beberapa waktu. Dia sebelumnya memimpin batalion ke-35 untuk melenyapkan pasukan faksi gelap satu demi satu. Di mana batalion 35 sekarang? Bahwa saya melihatnya. Su Qingluo berpikir sejenak dan bertanya. Tuan Istana Su, faksi terang saat ini sedang berperang dengan faksi gelap. Sebagian besar kekuatan di ruang dan waktu ini secara aktif menghindari dan berusaha untuk tidak mendekati dua kekuatan besar ini, terutama faksi terang. Tidak ada kekuatan yang berani melakukannya secara terbuka. Mendekatlah ke golongan terang agar tidak menimbulkan kecurigaan dari golongan gelap. Batalion 35, bersama dengan 9 batalion fraksi terang lainnya, telah menjadi sasaran fraksi gelap. Master Istana Su, jika Anda mengambil inisiatif untuk mendekati fraksi terang, fraksi gelap pasti akan mengetahuinya. Mata-mata itu terkejut dan berkata dengan hati-hati. Mendengus. Kekuatan besar Sekte Qingxuan telah lama berkolusi dengan faksi gelap, dan cepat atau lambat mereka akan bersatu untuk menangani istana reinkarnasi kita. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat melarikan diri tanpa memprovokasi faksi gelap? Terlebih lagi, saya hanya pergi ke kamp ke-35 untuk menanyakan situasinya, bukan untuk berteman dengan Sekte Cahaya. Meski faksi gelap kuat, istana reinkarnasi kita tidak begitu takut dengan faksi gelap. Apakah saya memerlukan persetujuan dari faksi gelap untuk melakukan apapun yang saya lakukan? Pergi, bawa aku ke sana. Su Qingluo berkata sambil mensibir. Ya, setelah mendengar apa yang dikatakan Su Qingluo, mata-mata itu berani membujuknya lagi. Su Qingluo adalah penguasa istana pertama istana reinkarnasi. Apapun yang dia katakan datang secara alami. Kalian keluar juga. Tidak ada lagi yang menyelinap di belakangku. Su Qingluo berbalik, melihat kehampaan yang kacau di suatu tempat di kejauhan, dan berkata dengan ringan. Setelah beberapa napas, 5 sosok perlahan muncul dari kehampaan. Mereka adalah 5 master dari istana reinkarnasi. Pada saat ini, kelima master semuanya menunjukkan senyuman canggung. Lihat istana Tuan Su. Kelima tuan itu mendatangi Su Qingluo dan berteriak serempak. Pasti nenek moyang yang memintamu untuk datang. Su Qingluo bertanya. Ya, nenek moyang kami khawatir Tuan Istana Su akan berada dalam bahaya di luar, jadi dia mengirim kami untuk melindungi Tuan Istana Su. Salah satu penguasa istana reinkarnasi dengan cepat menjawab. Kalian berlima adalah master yang diam-diam dilatih oleh nenek moyang kami. Mereka adalah salah satu rahasia istana kami yang tidak diketahui. Nenek moyang kami tidak boleh mengirimmu keluar begitu saja. Dengan cara ini, Anda akan terekspos dan memberitahu orang lain bahwa istana reinkarnasi kami diam-diam telah mengembangkan banyak master tingkat abadi bumi. Su Qingluo menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Istana Su, dalam pikiran leluhurku, keselamatanmu adalah hal yang paling penting. Biarpun kami berlima terekspos, itu jauh lebih penting daripada keselamatanmu, Tuan Istana Su. Kata seorang master. Su Qingluo tertegun sejenak setelah mendengar apa yang dikatakan guru ini, dan kemudian kehangatan muncul di hatinya. Oke, tidak apa-apa jika kamu tidak datang, ayo pergi. Su Qingluo berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, kamu yang memimpin. Su Qingluo berkata kepada mata-mata itu. Ya, mata-mata itu menjawab dengan cepat, dan kemudian memimpin Su Qingluo dan 5 master menuju lokasi batalion ke-35 dari Sekte Cerah saat ini. Pada saat yang sama, sekelompok orang diam-diam keluar dari dunia utama dan memasuki kehampaan 3000 dunia yang kacau balau. Ada lebih dari selusin master bumi abadi di tim ini, semuanya berasal dari beberapa kekuatan besar di dunia utama, termasuk Sekte Qingxuan, Sekte 5 Dewa, Sekte Barat, dan 5 kekuatan besar lainnya.
Para pemimpin tertinggi dari kekuatan besar ini menerima berita tersebut dan mengetahui bahwa Su Qingluo diam-diam telah meninggalkan markas besar Istana Samsara dan memasuki kehampaan 3000 dunia yang kacau. Mereka mengirim tuan mereka satu demi satu untuk menangani Su Qingluo. Bagaimanapun, sebagai penguasa Istana Reinkarnasi, Su Qingluo akan sangat berarti jika dia bisa membunuh Su Qingluo. Laporkan, kami telah menemukan keberadaan Su Qingluo. Tidak lama setelah kelompok orang ini memasuki kehampaan 3000 dunia yang kacau, seorang mata-mata datang dari jauh, mendarat di depan kelompok orang ini, dan melaporkan dengan hormat. Bagus sekali, bawa kami untuk segera membunuh Su Qingluo. Tutuo yang tinggi dan gagah berkata dengan marah. Ini adalah guru abadi duniawi dari agama barat. Kali ini, untuk menghadapi wanita kutu kupret kecil Su Qingluo itu, 5 kekuatan utama kami mengirim total 13 Master Earth Immortal, termasuk 3 Earth Immortal tingkat tinggi, 6 Earth Immortal tingkat menengah, dan 4 Earth Immortal Junior. Kami ingin melakukannya menghadapi kekuatan keseluruhan seperti itu sudah cukup. Seorang pendeta Tao Parubaya berkata sambil mensibir. Ini adalah makhluk abadi duniawi tingkat tinggi dari Sekte Tongtian. Meskipun wanita kutu kupret kecil Su Qingluo itu berbakat, dia baru saja menerobos dan menjadi Earth Immortal belum lama ini. Dibandingkan dengan kita, dia masih kekurangan banyak latar belakang. Dia pasti tidak akan mampu mengalahkan 13 Master Earth Immortal kita. Kata seorang pria parubaya berpakaian hijau. Mengapa kita perlu bekerja sama? Jika saatnya tiba, kamu akan berdiri di samping dan menonton, dan aku sendiri yang akan membunuhnya. Pendeta Tao Parubaya itu berkata dengan dingin dan arogan. Oke, ayo kita lakukan. Pimpin jalannya sekarang, kata pendeta Tao Parubaya. Ya, mata-mata itu menjawab dengan cepat, dan kemudian memimpin tim yang terdiri dari orang-orang itu berguling ke kejauhan. Di suatu tempat di kehampaan 3000 dunia yang kacau, terdapat pintu masuk dan keluar dunia, samar-samar memancarkan suasana ruang dan waktu. Pintu masuk dan keluar dunia ini dijaga ketat. Ini adalah dunia kecil di dalamnya. Dunia kecil ini adalah basis inti dari batalion ke-19 Sekte Cahaya. Tapi sekarang ada total 10 batalion yang ditempatkan di dunia kecil ini, termasuk batalion ke-35. Setelah perang terakhir, 10 batalion fraksi cahaya meninggalkan medan perang bersama-sama. Setelah berdiskusi, para pemimpin senior dari 10 batalion dengan suara bulat memutuskan untuk menggunakan pangkalan inti batalion ke-19 sebagai benteng umum dari 10 batalion. Dari 10 batalion mereka semua ditempatkan di sini. Karena pemimpin tertinggi dari 10 batalion semuanya memahami bahwa dalam situasi saat ini, 10 batalion harus dikumpulkan bersama. Jumlah kekuatannya lebih besar, dan tidak cocok untuk berpisah dan bertarung secara terpisah satu demi satu oleh pasukan faksi gelap. Terlebih lagi, markas besar fraksi cahaya telah mengeluarkan perintah agar Ye Tianfei mengumpulkan semua anggota batalion 36 dan bertindak bersama. Jadi sekarang semua batalion mengikuti batalion 35, dengan batalion 35 sebagai kekuatan utama, karena Ye Tianfei adalah pemimpin batalion 35. Di dunia kecil, di aula istana, semua pemimpin dan pejabat senior dari 10 batalion hadir. 5 tetua, apakah kamu sudah menghubungi pemimpin Ye? Batalion 35 kami telah mengirimkan banyak orang untuk mencari pemimpin Ye. Jika ada berita tentang dia, kami pasti akan melaporkannya kembali secepatnya. Penatua Zhao juga berbicara. Hari itu kita semua melihat dengan mata kepala sendiri bahwa pemimpin Ye dilukai oleh 7 penguasa faksi gelap. Kita tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Seorang pria parubaya berkemeja kuning menghela nafas. Kualitas fisik pemimpin Ye berbeda dari orang biasa. Badan fisiknya pasti akan baik-baik saja. Saya hanya takut badan jiwa dan alamnya akan dirugikan. Pemimpin Wan berkata dengan lembut. Sayang sekali. Jika serangan pemimpin Ye terhadap alam abadi duniawi tidak dihancurkan oleh 7 orang dari faksi kegelapan, dia akan berhasil menerobos dan menjadi dewa duniawi. Pemimpin Ye hanya memiliki kekuatan tempur yang menakutkan di alam abadi sejati. Jika dia menjadi penguasa alam abadi bumi, mungkin akan sulit menemukan lawan di alam abadi bumi. Pemimpin batalion lain menghela nafas. Setelah mendengar kata-kata pemimpin itu, semua orang terdiam, dengan ekspresi marah di mata mereka. Secara khusus,
5 tetua dari batalion ke-35 sedang mengertakkan gigi dan ingin pergi ke faksi gelap untuk segera menyelesaikan rekening. Ngomong-ngomong, bagaimana situasi di markas sekarang? Pada saat ini, seorang lelaki tua yang agak gemuk tiba-tiba berbicara. Markas besar telah dikepung oleh pasukan besar faksi gelap. Namun belum ada pertempuran. Aku tidak tahu apa artinya faksi gelap mengepung tapi tidak menyerang. Seorang lelaki tua jangkung dan kurus berkata dengan lembut. Situasi saat ini tidak optimis bagi kami sebagai sekelompok orang cerdas. Kekuatan keseluruhan dari faksi gelap terlalu kuat. Menurut perintah dari markas besar, batalion ke-36 kita harus bersatu dan bertarung melawan faksi gelap bersama-sama untuk mendapatkan kemungkinan kemenangan. Kata pria parubaya berkemeja ungu lainnya. Semua orang khawatir, karena semua orang tahu bahwa situasi saat ini tidak baik untuk faksi terang. Fraksi gelap tiba-tiba menunjukkan kekuatan keseluruhan yang sangat kuat dan menyerang sepenuhnya faksi terang. Satu masalah dan harapan kemenangan semakin tipis. Meskipun para pemimpin senior dari setiap batalion tidak mau mengakuinya dan mengatakannya secara langsung, mereka semua memahami hal ini di dalam hati mereka. Laporan. Kami baru saja menerima kabar bahwa 3 markas batalion 12 telah ditembus oleh pasukan faksi gelap. Pemimpin Ding dari Batalion 12 terluka parah dan melarikan diri bersama beberapa pasukan yang tersisa, dan keberadaannya tidak diketahui. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan kekuatan abadi sejati bergegas ke aula untuk melapor. Sesuatu juga terjadi pada Batalion 12. Hati semua orang tenggelam ketika mendengar ini. Kepala Ding belum mati, itu adalah sesuatu yang patut disyukuri. Pemimpin salah satu batalion berkata dengan lembut. Para pemimpin dari 36 batalion Sekte Cahaya sering kembali ke markas untuk bertemu dan berkomunikasi, sehingga mereka semua saling mengenal. Semuanya, kita harus cepat mencari pemimpin Y, lalu mendiskusikan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Jika Anda terus menunggu seperti ini, situasinya akan sangat buruk. Pemimpin dari Batalion 30 menghela nafas. Laporan. 6 Master Earth Immortal keluar, salah satunya adalah seorang wanita. Wanita itu berkata dia ingin menanyai 5 tetua dari batalion ke-35. Pada saat ini, seorang pria lain bergegas ke aula dan melaporkan dengan keras. Datang kepada kami untuk ditanyai. 5 tetua dari batalion ke-35 semuanya tercengang saat mendengar ini. Siapa mereka? Jelaslah, kata pemimpin Lu dari batalion 36. Saya tidak tahu siapa mereka. Wanita itu hanya mengatakan bahwa dia ingin menanyai 5 tetua dari batalion 35 Sekte Cahaya. Kata pria itu. Semuanya, saya tidak tahu apakah orang yang datang ke sini adalah teman atau musuh, dan identitasnya tidak diketahui, jadi berhati-hatilah agar pihak lain tidak tertipu. Kata pemimpin Lu dari batalion 36. Ya, di masa perang khusus ini, kita harus berhati-hati. 5 tetua, kami akan mengirimkan beberapa ahli untuk mengikuti Anda untuk melihat siapa mereka dan apa tujuan mereka datang kepada Anda. Pemimpin batalion lainnya mengangguk dan berbicara. Segera, lebih dari selusin Master Abadi Bumi dari batalion lain menemani 5 tetua dari batalion ke-35 dan berjalan keluar dari pintu masuk dan keluar dunia kecil ini menuju kehampaan yang kacau di luar. Saya melihat seorang wanita dan 5 tuan abadi duniawi berdiri di kehampaan di luar. Wanita ini adalah Su King Luo. Nak, kami berlima adalah tetua dari batalion ke-35. Apakah kamu mencari kami berlima? Apa yang Anda inginkan dari kami? 5 tetua dari batalion ke-35 melangkah maju, dan Penatua Zuo bertanya. Saya Su King Luo, saya mencari Anda untuk bertanya tentang Ye Tianfei. Ye Tianfei terluka parah. Di mana dia sekarang? Su King Luo tidak berbicara omong kosong dan bertanya langsung. Dia tidak berniat menyembunyikan identitasnya, karena Ye Tianfei adalah pemimpin batalion ke-35 Sekte Guangming. Omong-omong, 5 tetua di depannya semuanya adalah bawahan Ye Tianfei, jadi Su King Luo lebih mempercayai mereka. Su King Luo. Kelima tetua itu tercengang pada awalnya. Mungkinkah dia istana Master Su dari istana reinkarnasi di dunia utama? Tiba-tiba, Penatua Chi menunjukkan ekspresi terkejut dan berbicara kepada 4 tetua lainnya. Ya, itu pasti dia. Ternyata Tuan Istana Su datang menemui Ketua Ye. Ketika 4 tetua lainnya mendengar ini, mereka semua langsung bereaksi.
Hubungan antara Ye Tianfei dan Su Qingluo telah lama tersebar di dunia utama dan 3.000 dunia. Karena Ye Tianfei sebelumnya membantu Istana Reinkarnasi menangani faksi gelap. Ternyata Tuan Istana Su sudah datang, tapi dia disambut dari jauh. 5 tetua dari Batalion ke-35 dengan cepat memberi hormat pada saat yang bersamaan. Terima kasih kembali. Su Qingluo mengangguk dan berkata. Ketika pemimpin Ye mengalami kesengsaraan guntur, dia terluka oleh upaya gabungan 7 Dewa Bumi sempurna dari Sekte Gelap. Diperkirakan siderannya agak serius, tetapi kualitas fisik pemimpin Ye sangat kuat, jadi miliknya hidup seharusnya tidak dalam bahaya. Kami semua melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Ye pemimpinnya berhasil melarikan diri. Selama periode ini, kami mengirimkan sejumlah besar tenaga kerja kemana-mana untuk mencari pemimpin Ye, tetapi kami tidak memiliki keberadaan untuk saat ini. Kata Penatuaki, kamu juga tidak mengetahui keberadaannya. Su Qingluo sedikit kecewa, dia awalnya mengira Ye Tianfei adalah pemimpin Batalion ke-35, dan 5 tetua dari Batalion ke-35 mungkin mengetahui keberadaan Ye Tianfei. Ya, jika kami mengetahui keberadaan pemimpin Ye, kami pasti tidak akan menyembunyikannya dari Tuan Istana Su. Tapi tolong jangan khawatir, Tuan Istana Su, kami telah mengirim banyak orang kemana-mana untuk mencari pemimpin Ye. Teman-teman terkasih dari faksi gelap, kami berasal dari Istana Reinkarnasi di dunia utama dan tidak ada hubungannya dengan perang ini. Kami mengucapkan selamat tinggal. Salah satu Master Earth Immortal yang berdiri di belakang Su Qingluo tiba-tiba melangkah keluar dari kerumunan, mengepalkan tinjunya ke arah Master Earth Immortal dari faksi gelap, dan berkata dengan keras. Tuan Istana, ayo cepat. 5 Master Abadi Bumi dari Istana Reinkarnasi semuanya mengirim pesan untuk mendesak Su Qingluo. Tuan Istana Su, mohon segera pergi dan jangan terlibat. Kami bisa mengatasinya. Para pemimpin setiap Kam Sekte Guangming dan 5 tetua Batalion ke-35 juga mengirim pesan untuk meminta Su Qingluo pergi. Haha, Su Qingluo, kamu wanita kutu kupret kecil sangat berani. Kamu berani diam-diam meninggalkan markas Istana Samsara dan lari keluar. Biar ku tebak, kamu pasti ingin datang ke Ye Tianfei. Pada saat ini, terdengar tawa keras. Kemudian selusin Master Earth Immortal muncul dan menatap Su Qingluo, semuanya tampak tidak ramah. Mereka adalah 5 kekuatan utama di dunia utama. 5 Master Bumi Abadi di Istana Reinkarnasi semuanya terkejut dan berkumpul di sekitar Su Qingluo. Ya, saya mengenali mereka. Mereka datang khusus untuk saya. Su Qingluo mengangguk, mengetahui bahwa selusin Master Abadi Bumi ini pasti mengikutinya di dunia utama. Su Qingluo, jika kamu bersembunyi di markas Istana Samsara, mungkin kami tidak dapat melakukan apapun padamu untuk saat ini, tapi aku tidak menyangka kamu berani keluar, kamu benar-benar meminta kehancuranmu sendiri. Penguasa Istana Reinkarnasi yang agung terbunuh di sini, yang pasti menjadi peristiwa sensasional bagi dunia utama, haha. Seorang pendeta Tao Parubaya tertawa terbahak-bahak. Apakah kalian, selusin orang, ingin membunuhku? Su Qingluo melirik selusin Master Earth Immortal dan berkata dengan dingin. Su Qingluo, jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri, kamu hanyalah seorang junior yang bodoh dan sombong. Terlebih lagi, kekuatan utama kita telah membentuk aliansi dengan faksi gelap. Apa menurutmu teman-teman dari faksi gelap ini akan berdiam diri? Kata pendeta Tao Parubaya sambil mensibir. Ketika 5 Master Abadi Bumi dari Istana Reinkarnasi mendengar ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Ada total lebih dari 200 Master Abadi Duniawi dari faksi gelap di sini. Jika faksi gelap membantu para Master dari kekuatan besar di dunia utama, maka Su Qingluo akan berada dalam bahaya. Istana Reinkarnasi kita tidak memusuhi faksi gelap. Saya yakin semua teman dari faksi gelap tidak akan mempermalukan Istana Reinkarnasi kita tanpa alasan. Seorang Master dari Istana Reinkarnasi memandang Master Abadi Duniawi dari faksi gelap dan berkata dengan nada ramah. Dia tahu bahwa dengan kekuatan Su Qingluo, selusin Master dari kekuatan utama di dunia utama mungkin tidak akan mampu mengalahkan Su Qingluo. Tapi jika Tuan Abadi Duniawi dari faksi kegelapan ikut campur, konsekuensinya akan merepotkan. Kalian dari Istana Reinkarnasi, jangan naif. Bukankah sudah kubilang kita, kekuatan besar, telah membentuk aliansi dengan faksi gelap dan akan maju dan mundur bersama. Terlebih lagi,
Teman-teman dari faksi gelap ini ada di sini untuk berurusan dengan Ye Tianfei, dan Su Qingluo, wanita kutu kupret kecil ini, adalah wanita Ye Tianfei. Apakah menurutmu teman-teman dari faksi gelap ini akan melepaskan Su Qingluo? Selama wanita kutu kupret kecil Su Qingluo ini dikendalikan, bocah lelaki Ye Tianfei itu pasti akan muncul. Pendeta Tao Parubaya itu mendengus dingin, lalu berbicara. 5 Master Abadi Bumi dari Istana Reinkarnasi dan 10 pemimpin batalion teratas dari Sekte Guangming semuanya mengubah ekspresi mereka setelah mendengar kata-kata Pendeta Tao Parubaya ini. Su Qingluo mengerutkan kening, matanya dingin. Yah, ini metode yang bagus. Tuan Istana Su, kamu tidak bisa pergi, silakan tinggal. Seorang master dari faksi gelap tiba-tiba berbicara dengan dingin. Teman dari faksi gelap, Istana Reinkarnasi kami tidak ada hubungannya dengan faksi gelapmu. Seorang penguasa Istana Reinkarnasi di belakang Su Qingluo berbicara dengan cepat. Tidak perlu bicara lagi, Tuan Istana Su, kamu tidak bisa pergi, kamu harus tinggal. Bagaimanapun, faksi gelap kami akan menghancurkan Istana Reinkarnasi Anda cepat atau lambat, jadi mari kita mulai perang lebih awal. Pemimpin dari faksi gelap melambaikan tangannya. Kalian golongan gelap ingin memulai perang dengan Istana Reinkarnasi kami. Su Qingluo menatap master dari faksi gelap dan bertanya dengan dingin. Bagus, itu hanya Istana Reinkarnasi. Bagi kami, faksi gelap, itu tidak layak untuk disebutkan. Pemimpin faksi gelap berkata dengan nada menghine. Haha, Su Qingluo, kamu dengar aku, faksi gelap adalah sekutu pasukan kami, dan akan segera mengirim pasukan besar untuk bergabung dengan pasukan kami untuk menghancurkan Istana Reinkarnasimu. Hanya saja Anda tidak bisa melihat apa yang terjadi saat itu. Ruang ini adalah tempat pemakaman Anda. Pendeta Tao Parubaya itu tertawa bangga. Jika kamu ingin membunuhku, datang saja ke sini. Wajah cantik Su Qingluo menjadi dingin dan dia berkata dengan dingin. Ayo kita selesaikan, apakah aku masih takut padamu? Sekarang saya akan menguji berapa berat badan Anda, penjahat muda dari Istana Reinkarnasi. Pendeta Tao Parubaya berjalan menuju Su Qingluo. Guru abadi duniawi lainnya dari beberapa kekuatan besar di dunia utama juga menggerakkan badan mereka dan mendekati Su Qingluo dan 6 penguasa Istana Reinkarnasi lainnya. Tangkap dia hidup-hidup, jangan bunuh dia, kami akan menggunakannya untuk memikat Ye Tianfei agar muncul. Seorang master dari faksi gelap berbicara. Baiklah, penguasa fraksi kegelapan, mohon jangan khawatir, kami tidak akan membunuh perempuan kutu kupret kecil ini untuk saat ini, kami akan menangkapnya hidup-hidup. Pendeta Tao Parubaya itu dengan cepat menjawab dengan hormat. Lindungi Tuan Istana Su. Setelah melihat ini, para pemimpin dari setiap kubu faksi Guangming bergegas bersama para master abadi bumi dari setiap kubu. Semua orang tahu bahwa Su Qingluo adalah wanita Ye Tianfei, jadi tentu saja mereka tidak ingin dia disakiti. Ketika selusin Master Earth Immortal di dunia utama melihat begitu banyak master dari Sekte Cahaya mengelilingi mereka, ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka tahu bahwa Master Earth Immortal dari Sekte Cahaya ini semuanya adalah karakter kejam dengan kekuatan tempur yang sangat kuat. Unggul. Seorang ahli dari faksi gelap melambaikan tangannya, dan segera sejumlah besar ahli abadi duniawi dari faksi gelap bergegas untuk menghadapi ahli abadi duniawi dari faksi terang. Suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi tegang berperang satu sama lain, dan perang sudah dekat. Sungguh sebuah tragedi, Istana Reinkarnasi kita akan terlibat dalam perang antara faksi gelap dan faksi terang. 5 Master Bumi Abadi di Istana Reinkarnasi diam-diam mengeluh. Mereka tahu bahwa dengan kekuatan Istana Reinkarnasi, sangatlah mustahil untuk menjadi lawan dari faksi gelap. Terlebih lagi, 5 kekuatan besar di dunia utama juga mengawasi dengan penuh perhatian. Setelah mendapat persetujuan Su Qingluo, pemimpin tiap batalion segera memerintahkan mereka untuk kembali ke dunia kecil. Tidak perlu mengejar, biarkan mereka masuk dulu. Kelilingi tempat ini, buru-buru masuk setelah 3 hari, dan bunuh semua orang di dalamnya. Juga, sebarkan beritanya dan lihat apakah kamu bisa memancing bocah Ye Tianfei itu keluar. Seorang master utama dari faksi gelap melihat pemandangan ini dan segera mengeluarkan perintah. Setelah beberapa saat, semua anggota faksi Illuminati mundur kembali ke dunia kecil. Pasukan faksi gelap mengepung area ruang dan waktu ini, membuatnya tercekik. Segera, berita itu mulai menyebar ke 3.000 dunia.
10 batalion dari faksi terang dan wanita Ye Tianfei, Su Qingluo, dikepung oleh pasukan faksi gelap, dan mereka semua akan dibunuh dalam 3 hari. Ketika faksi gelap menyebarkan berita tersebut, mereka menekankan wanita Ye Tianfei karena tujuannya adalah untuk memancing Ye Tianfei keluar. Setelah beritanya tersebar, menimbulkan sensasi kecil di ruang dan waktu ini. Faksi gelap melakukan ini hanya untuk menghadapi Ye Tianfei. Fraksi gelap sebenarnya mengirimkan pasukan besar untuk menangani seorang anak muda. Jika kamu memikirkannya dengan hati-hati, Ye Tianfei ini benar-benar tidak sederhana. Orang-orang berbicara seperti ini di mana-mana, dan semua orang tahu tentang perseteruan Ye Tianfei dengan faksi gelap. Ye Tianfei bukan hanya anggota dari faksi terang, tapi dia juga memimpin batalion ke-35 untuk menghancurkan banyak sarang faksi gelap dan membunuh banyak penguasa abadi duniawi dari faksi gelap. Selain itu, berita bahwa Ye Tianfei membunuh sejumlah besar master dari faksi gelap di medan perang beberapa hari yang lalu dan terluka parah oleh master dari faksi gelap selama kesengsaraan guntur telah menyebar. Jadi semua orang menebak bahwa kali ini pasukan dari faksi gelap seharusnya menuju ke arah Ye Tianfei. Di markas inti batalion ke-19, di aula istana, para pemimpin senior dari 10 batalion Sekte Guangming, serta Su Qingluo dan 5 master abadi bumi dari Istana Reinkarnasi hadir. Kedua belah pihak duduk dengan sopan santun tuan rumah dan tamu. Setiap orang memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Aku tidak menyangka kekuatan sebenarnya dari faksi gelap begitu kuat. Saya ingat dalam pertempuran penghancuran dunia terakhir, meskipun faksi gelap juga sangat kuat, itu jauh lebih rendah dari keseluruhan kekuatan yang ditunjukkan sekarang. Seorang Earth Immortal perantara dari Sekte Cahaya menghela nafas dan berkata, sebagian besar master abadi duniawi dari Sekte Cahaya telah berpartisipasi dalam pertempuran terakhir yang menghancurkan dunia. Sepertinya dalam pertempuran terakhir yang menghancurkan dunia, faksi kegelapan dengan sengaja menyembunyikan kekuatan aslinya, dan baru sekarang hal itu terungkap. Oleh karena itu, pertempuran yang menghancurkan dunia ini harus menjadi pertempuran terakhir yang menghancurkan dunia. Kali ini, faksi gelap pasti akan menghancurkan ruang dan waktu ini. Kata Master Abadi Bumi lainnya dari Sekte Cahaya. Semuanya, hal terpenting bagi kami saat ini adalah bagaimana menghadapi krisis yang ada. Faksi kegelapan memiliki lebih dari 200 penguasa abadi duniawi yang mengelilingi mereka di luar, dan ada begitu banyak pasukan. Jika kita benar-benar bertarung, kita pasti tidak akan menjadi lawan. Saat ini, pemimpin batalion berbicara. Tidak mungkin. Faksi gelap datang dengan persiapan yang baik dan dijaga ketat. Mereka telah mengepung kekosongan ini dengan ketat. Terlalu sulit bagi kita untuk keluar. Dalam situasi di hadapan kita, hanya ada satu pertempuran. Pemimpin Badari Batalion 36 menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Yang lain tampak jelek ketika mendengar ini, karena semua orang tahu bahwa perkataan kepala Ba masuk akal. Tuan Istana Su, saya telah mengirimkan pesan kembali kepada leluhur Samsara. Nenek moyang pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkan kita. Seorang master dari Istana Reinkarnasi mengirim pesan ke Su Qingluo. Kekuatan keseluruhan dari faksi gelap terlalu kuat. Ada lebih dari 200 penguasa abadi duniawi dari faksi gelap di luar, dan ada juga makhluk abadi duniawi yang sempurna. Bahkan jika leluhur datang sendiri, dia bukanlah tandingan faksi kegelapan. Su Qingluo berpikir sejenak dan menjawab, Tuan Istana, jangan khawatir, nenek moyang kita mahir dalam seni reinkarnasi dan seharusnya bisa menemukan cara untuk menyelinap masuk dan membawa kita pergi. Tapi masalah sebenarnya adalah mulai sekarang, Istana Reinkarnasi kita akan terpecah dengan faksi gelap dan secara resmi menjadi musuh. 5 kekuatan utama Sekte Qingxuan bertekad menghancurkan Istana Reinkarnasi kita. Bersama dengan faksi gelap, Istana Reinkarnasi kita bukanlah tandingannya. Kata penguasa Istana Reinkarnasi melalui pesan. Dahi halus Su Qingluo sedikit berkerut. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan penguasa Istana Samsara ini benar. Dibandingkan dengan faksi gelap, Istana Samsara sangat lemah. Faktanya, meskipun Istana Reinkarnasi kita tidak memprovokasi faksi gelap, cepat atau lambat faksi gelap akan datang ke Istana Reinkarnasi kita. Karena 5 kekuatan utama dari Sekte Qingxuan telah membentuk aliansi dengan faksi gelap, itu hanya karena energi utama dari faksi gelap selama periode ini adalah untuk menghadapi faksi terang. Ketika faksi gelap melepaskan tangan mereka,
Lebih cepat atau nanti mereka akan berurusan dengan istana reinkarnasi kita. Meski aku tidak mengatakannya, kamu harus memahaminya. Su Qingluo berpikir sejenak dan menjawab. Tuan Istana Reinkarnasi tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Su Qingluo dan tidak berkata apa-apa lagi. Kita hanya bisa berjalan-jalan di Istana Reinkarnasi sekarang. Su Qingluo menghela nafas. Ya, jawab Master Istana Reinkarnasi. Tuan Istana Su, aku minta maaf karena telah menimbulkan masalah bagimu. Pemimpin Lu dari Batalion 36 tiba-tiba berkata kepada Su Qingluo. Semua orang tahu bahwa Su Qingluo adalah wanita Ye Tianfei, jadi para master abadi duniawi dari faksi cahaya ini sangat menghormati Su Qingluo. Jika tidak, bahkan jika Su Qingluo adalah penguasa Istana Reinkarnasi, mereka mungkin tidak dapat menjadikan Su Qingluo ini abadi. Tuan dari golongan cerah sangat menghormatinya. Karena kekuatan keseluruhan Sekte Cahaya lebih kuat dari Istana Reinkarnasi. Itu tidak ada hubungannya denganmu, aku melakukannya sendiri. Su Qingluo menggelengkan kepalanya dan menjawab. Jika Ye Tianfei menerima berita itu dan datang ke sini, bukankah itu sangat berbahaya? Su Qingluo melanjutkan, tampak sedikit khawatir. Tuan Istana Su sangat peduli pada pemimpin Ye. Melihat ekspresi Su Qingluo, 5 tetua dari Batalion 35 sangat senang. Para pemimpin senior dari batalion lain juga mengangguk diam-diam, mengetahui bahwa legenda itu memang benar. Tuan Istana Su di depan mereka memang wanita Ye Tianfei. Tidak bagus. Pemimpin Ye adalah pria yang menghargai persahabatan dan kesetiaan. Jika dia menerima berita itu, dia pasti akan datang untuk menyelamatkan kita. Ada lebih dari 200 master bumi abadi di luar, dan pemimpin Ye akan berada dalam bahaya besar. Kita harus segera memanggil ketua Ye dan memberitahunya situasi di sini. Penatua Qi dari Batalion ke-35 berteriak. Selama 2 hari berikutnya, suara keras berirama tak henti-hentinya mengguncang seluruh ruang dan waktu. Semua dunia dalam ruang dan waktu ini terlibat, dan setiap dunia berguncang. Setiap makhluk di dunia merasakan getaran yang mengerikan ini. Untuk sesaat, semua orang panik dan mendapat firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi dalam ruang dan waktu ini. Di tempat tertentu dalam kehampaan yang kacau, sebuah tembok hitam yang tinggi dan tak terbatas melintasi seluruh kehampaan yang kacau itu. Jika Ye Tianfei ada di sini, dia akan segera menyadari bahwa tembok hitam ini terdiri dari formasi hitam dalam jumlah yang mencengangkan saling terkait, bergema dari awal hingga akhir, membentuk satu kesatuan, menutup ruang dan waktu di balik tembok hitam. Sehingga tidak mungkin untuk masuk dan mengamati, dan tidak ada cara untuk mengetahui apa yang ada di ruang dan waktu di balik tembok hitam. Dan suara keras berirama itu datang dari balik tembok hitam ini. Benih ini telah dibudidayakan dengan hati-hati oleh leluhur kegelapan dalam waktu yang lama menggunakan energi dan hukum ruang dan waktu ini. Sungguh luar biasa dan sangat berharga. Seorang lelaki tua dan seorang anak tiba-tiba muncul di depan tembok hitam yang tinggi. Matanya seakan menembus tembok hitam dan melihat pemandangan ruang dan waktu di balik tembok hitam itu, dan dia berbicara. Tuan, apakah benih itu hidup? Mengapa terdengar seperti gerakan janin? Anak itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu sekarang, kecuali saya bisa mendapatkan benihnya dan menggunakannya untuk penelitian. Kata orang tua itu. Selain lelaki tua dan anak-anak, beberapa makhluk lain dengan aura misterius dan badannya ditutupi oleh cahaya energi datang ke dinding hitam, dan masing-masing menggunakan kekuatan magisnya untuk melihat pemandangan di balik dinding hitam. Mendengus. Tiba-tiba, dengusan dingin datang dari jauh, seperti guntur, bergema di ruang dan waktu ini. Guntur hitam terus muncul, berubah menjadi naga guntur hitam pekat, dengan aura yang mencengangkan. Leluhur kegelapanlah yang memperingatkan kita. Ayo berangkat dulu, ini belum waktunya, tapi akan segera tiba. Orang tua itu berkata sambil tersenyum, lalu meraih tangan anak itu, melangkah keluar, dan menghilang. Selain itu, makhluk misterius tersebut juga menghilang satu persatu. Cepat, tuanmu telah memerintahkan kami untuk bergegas dan membawa kembali nutrisi yang terkumpul. Tiba-tiba, pria berjubah hitam muncul di kehampaan yang kacau di kejauhan. Mereka menunjukkan gerakan mereka dan bergegas ke dinding hitam satu demi satu. Gemuruh. Dinding hitam sepertinya merasakan nafas pria berjubah hitam ini, dan secara otomatis membuka celah kecil, memungkinkan pria berjubah hitam ini untuk masuk.
Di saat yang sama, banyak sarang dari faksi gelap menerima perintah dan semuanya dimobilisasi untuk menyerang faksi terang. Jadi sekelompok orang dari faksi gelap keluar dari berbagai sarang dan berkumpul untuk membentuk pasukan besar, bersiap untuk melenyapkan faksi terang di 3000 dunia. Perintah yang dikeluarkan oleh penguasa besar dari faksi gelap adalah untuk membunuh semua anggota dari faksi terang tanpa meninggalkan satupun. Gemuruh. Pasukan tentara gelap pembunuh secara kolektif berjalan di kehampaan 3000 dunia yang kacau, mengguncang langit. Tentara itu seperti gelombang pasang, menutupi langit dan bumi, seperti aliran kosmik hitam, memancarkan aura pembunuh yang mengepul. Aura energi pembunuh yang mengepul berkumpul, mengisi ruang dan waktu ini dengan suasana tegang, dengan perasaan bahwa badai akan segera datang. Kali ini, faksi Illuminati juga menerima kabar tersebut. Markas besar Illuminati, setiap batalion, dan seluruh anggotanya mulai menjadi sangat gugup. Pertempuran menentukan yang sebenarnya antara faksi cahaya dan faksi kegelapan kita hanya terjadi dalam beberapa hari ini. Akhirnya sampai di sini. Di markas besar Sekte Cahaya, banyak pejabat senior menunjukkan ekspresi serius dan berkata pada diri mereka sendiri. Kartu truf yang kami, faksi Illuminati, telah siapkan selama bertahun-tahun tidak dapat lagi disembunyikan. Semuanya akan terungkap. Di aula istana di markas besar, Pak Tuacu berkata dengan lembut. Selain Pak Tuacu, sekelompok pejabat tinggi dari faksi Illuminati berkumpul di sini untuk mendiskusikan bagaimana menghadapi situasi saat ini. Inti dari batalion ke-19 ada di luar. Pasukan kegelapan yang padat telah mengelilingi ruang ini selama hampir 3 hari. Semuanya, kami baru saja menerima pesan dari beberapa penguasa pada saat yang sama, meminta kami segera mengambil tindakan untuk melenyapkan orang-orang dari Sekte Cahaya. Tidak ada yang tersisa, dan kami harus membunuh mereka semua. Seorang pria berjubah hitam dengan aura yang sangat tajam dan mengancam tiba-tiba berbicara dengan keras, dan suaranya menyebar ke seluruh ruangan. Kalau begitu, jangan menunggu lebih lama lagi dan segera masuk untuk membunuh semua makhluk di dunia ini. Orang lain berjubah hitam di sebelahnya mengangguk. Sudah 3 hari, dan pria Ye Tianfei itu belum muncul. Bisa jadi dia menerima pesan tersebut tetapi tidak berani datang. Mungkin juga dia terluka parah terakhir kali dan sekarang bersembunyi di suatu tempat untuk pulih. Singkatnya, mari kita lupakan Ye Tianfei dan lakukan. Kita tidak bisa melanggar perintah beberapa bangsawan besar. Pria berjubah hitam lainnya berbicara. Gemuruh. Semua pasukan dari faksi gelap mulai mengambil tindakan. Energi yang mereka pancarkan mengguncang langit dan mulai menyerbu ke markas inti batalion ke-19. Pada saat ini, di markas inti batalion ke-19, di ruang rahasia, Su Qingluo sedang duduk bersila dan beristirahat dengan mata tertutup. Tiba-tiba, sosok samar muncul di luar ruang rahasia. Saat berikutnya, secara misterius memasuki ruang rahasia dan berdiri di depan Su Qingluo. Penatua tertinggi, Anda di sini. Su Qingluo tiba-tiba membuka matanya dan terkejut saat melihat sosok ilusi di depannya. Karena ini adalah tetua tertinggi dari Istana Reinkarnasi. Senioritasnya sangat tinggi dan hampir tidak diketahui. Karena di dunia utama, dikatakan bahwa tetua tertinggi dari Istana Reinkarnasi ini telah lama meninggal reinkarnasi hanya setelah beberapa eksekutif inti Istana Reinkarnasi barulah mereka mengetahui bahwa penatua tertinggi sebenarnya belum mati, tetapi telah duduk bermeditasi di ruang bawah tanah jauh di dalam markas besar Istana Reinkarnasi tidak muncul entah berapa tahun. Tanpa diduga, penatua tertinggi ini sekarang akan sampai ke markas inti batalion ke-19. Oke, Xiao Luo, ayo kembali. Sosok ilusi itu berbicara kepada Su Qingluo, nadanya terdengar sangat tua, dan dia jelas sangat tua. Oke, terima kasih atas kerja keras Anda. Su Qingluo segera berdiri. Apa yang telah terjadi? Pada saat ini, banyak orang kuat merasakan gerakan Ye Tianfei membuka dunia rahasia Dantian. Mereka semua terkejut dan melihat ke arah Lin Fei, ingin melihat apa yang terjadi. Pada saat ini, di alam rahasia Dantian Lin Fei, para dewa di istana masih melahap energi dan hiukum di ruang waktu ini. Di bawah tarikan hisapan yang kuat, berbagai macam energi dan hiukum mengalir keluar dari lautan seperti lautan luas. Mereka berkumpul menuju Ye Tianfei dari segala arah, dan kemudian berubah menjadi sungai di Sungai Yangtze, dan ditelan ke dalam perut dewa.
Ye Tianfei terkejut saat mengetahui bahwa energi dan hukum yang ditelan oleh para dewa akhirnya diubah menjadi kekuatan fisiknya sendiri. Taizhou Tianjue sungguh luar biasa. Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan penuh semangat. Gemuruh. Saat dewa di istana Dantian Ye Tianfei melahap lebih banyak energi dan hukum, ruang dan waktu di mana Ye Tianfei berada bergetar semakin hebat, dan ruang dan waktu yang tak ada habisnya bergoyang seperti sekam. Meskipun Taisang Tianjue adalah metode latihan fisik yang mengeksplorasi badan sendiri ke dalam, memanfaatkan potensi diri, dan mengembangkan harta karun sendiri, metode ini juga menyerap energi dan hukum dari dunia luar untuk memperkuat badan seseorang. Lebih tepatnya, ini sebenarnya metode pelatihan fisik yang memupuk aspek internal dan eksternal. Ye Tianfei merasakan energi dan hukum mengalir ke dalam dantiannya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir sendiri. Di jurang tak berwarna, di dunia kecil terpencil yang terisolasi dari dunia luar, di dalam gunung suci yang berkilauan, seorang pria dengan cahaya ilahi di sekujur badannya membuka matanya dengan keras, melihat melalui lapisan ruang dan waktu, melihat ke arah posisi Ye Tianfei. Beberapa orang kuat bahkan mulai menggunakan keterampilan mereka dan datang menuju lokasi Ye Tianfei, ingin menyelidiki apa yang terjadi. Aneh, hanya ada sedikit orang dalam garis keturunan itu. Saya pikir warisan pemurnian badan ini sudah punah, tapi saya tidak menyangka akan diwariskan hingga hari ini. Jika Anda mempraktikkan teknik pemurnian badan ini ke tingkat tinggi dan membuka semua harta di badan Anda akan memperoleh kekuatan ilahi yang tak terukur, dan Anda bisa menjadi dewa di badan Anda. Hanya saja mempraktikkan teknik pemurnian badan semacam ini membutuhkan bakat. Hanya makhluk yang benar-benar berbakat dalam pemurnian badan yang dapat menjadi dewa secara fisik dengan teknik ini. Pria itu berkata lagi, betapa megahnya ruang dan waktu ini, saya tidak pernah menyangka sekarang begitu sunyi, dengan energi yang steril dan tidak ada hukum yang jelas. Diperkirakan tidak ada dewa yang bisa dilahirkan lagi. Terlebih lagi, jika para dewa tidak kembali, ruang dan waktu ini tidak akan pernah membaik. Pria itu merasakan dunia luar dan hanya bisa menghela nafas. Kemudian pria itu memejamkan mata dan melanjutkan meditasi. Sepertinya ini sudah berakhir. Pada saat ini, Ye Tianfei menemukan bahwa istana di dalam dantian telah menutup pintunya, dan semuanya kembali tenang. Setelah membuka dunia rahasia dantian, saya tidak tahu seberapa jauh kekuatan fisik saya telah mencapai. Ye Tianfei sangat menantikannya. Dia mengepalkan tangannya dengan kedua tangan dan melepaskan kekuatan fisiknya. Gemuruh. Alam misterius dari 5 organ dalam dan alam rahasia dantian di dalam badan secara bersamaan meletus dengan aliran kekuatan kosmik, memberkati badan Ye Tianfei dengan kekuatan besar, yang sangat menakutkan. Dalam sekejap, ruang di sekitar badan Ye Tianfei terus melediak, dan sejumlah besar retakan ruang hitam pekat muncul. Hanya saja ruang di dalam menara pantom memiliki kemampuan penyembuhan diri yang kuat, sehingga Ye Tianfei tidak takut untuk menghancurkan menara pantom. Kekuatan fisik sekitar 4.000 naga. Ye Tianfei sedikit bersemangat. Setelah Ye Tianfei mengambil buah teratai emas sebelumnya, kekuatan fisiknya meningkat menjadi sekitar 2.500 naga. Sekarang dia telah membuka alam rahasia dantian, meningkatkan kekuatan fisiknya sebanyak 1.500 naga. Kekuatan fisik 4.000 naga di ruang dan waktu ini telah melampaui pemahaman makhluk hidup biasa tentang kekuatan fisik. Sidera saya telah pulih, wilayah saya telah terkonsolidasi, energi jiwa saya telah meningkat pesat, dan efektivitas tempur saya secara keseluruhan juga telah meningkat pesat. Oke, ayo keluar dan lihat dulu. Ye Tianfei memutuskan untuk meninggalkan pengasingan. Ye Tianfei mengerti bahwa setelah dia pergi dengan luka serius, situasi 10 batalion sekte cahaya pasti sangat buruk. Ye Tianfei langsung keluar dari menara pantom. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Hu Miao datang dari jauh, mendarat di depan Ye Tianfei, dan bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Itu hanya sidera kecil, tidak ada hubungannya denganku. Jawab Ye Tianfei. Pada saat ini, Huang Sang, Hun Lao, dan ulat sutra naga bertanduk emas muncul satu demi satu dan mendatangi Ye Tianfei. Hu Miao, Huang Sang dan lainnya telah tersebar di benua ini selama ini, masing-masing mencari tempat untuk duduk dengan tenang dan melindungi Ye Tianfei. Sekarang ketika mereka melihat Ye Tianfei keluar, mereka semua mengelilinginya. Ngomong-ngomong,
Kamu tidak memperhatikan situasi di luar selama aku mundur. Apa yang terjadi di 3000 dunia sekarang? Ye Tianfei bertanya. Itu tidak bagus. Khusus untuk faksi terang, serangan faksi gelap sangat sengit selama periode ini, mengirimkan pasukan dalam jumlah besar untuk mengejar dan membunuh orang-orang dari faksi terang dimanapun dalam ruang dan waktu ini. Selain itu, 10 batalion dari faksi terang, termasuk batalion ke-35, telah dikepung oleh pasukan faksi gelap, dan mereka mungkin mulai bertarung sekarang. Kata ulat sutra naga bertanduk emas. Ternyata beberapa hari terakhir ini, ulat sutra naga bertanduk emas telah meninggalkan dunia kecil ini dan memasuki 3000 dunia besar dan kecil. Ulat sutra naga bertanduk emas memiliki kepribadian yang aktif. Dia sudah lama tidak sabar setelah tinggal di dunia kecil ini. Ngomong-ngomong, aku juga mengetahui berita bahwa Su Qingluo sepertinya telah dikepung oleh pasukan faksi gelap bersama dengan 10 batalion. Kudengar dia keluar dari dunia utama untuk mencarimu. Ulat sutra naga bertanduk emas menambahkan. Kenapa kamu tidak memberitahuku berita penting seperti itu tadi? Ye Tianfei terkejut dan marah setelah mendengar apa yang dikatakan ulat sutra naga bertanduk emas, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Saya baru saja kembali ke sini kemarin, dan saya merasa Anda sepertinya berada pada saat paling kritis dalam kultivasi Anda, dan sepertinya Anda akan berhasil. Jika saya mengganggu Anda saat ini, bukankah itu berarti semua milik Anda upaya sebelumnya telah sia-sia? Jawab ulat sutra naga bertanduk emas. Katakan padaku di mana Qingluo dan 10 batalion berada, segera. Ye Tianfei bertanya dengan cemas. Di markas inti batalion ke-19 Sekte Cahaya. Jawab ulat sutra naga bertanduk emas. Beri saya koordinat spasial spesifiknya segera. Pada saat ini, di luar markas inti batalion ke-19 Sekte Cahaya, pasukan Sekte Kegelapan sudah mulai mengambil tindakan dan melancarkan serangan markas inti batalion ke-19 berada, dan memasuki dunia kecil. Di dunia kecil, 10 batalion pasukan Sekte Cerah telah berkumpul dan mengatur formasi mereka. Bunuh mereka semua, jangan biarkan ada yang hidup. Seorang master dari pasukan kegelapan melambaikan tangannya dan berteriak dengan dingin. Membunuh. Pasukan dari faksi gelap bergegas menuju pasukan dari faksi terang seperti lautan hitam yang luas. Lebih dari 200 penguasa abadi duniawi dari faksi gelap bergegas ke depan, dan energi serta tekanan yang mereka keluarkan berkumpul, membuat dunia berguncang dan tampak tak tertahankan. Semuanya, silakan bunuh. Bunuh 1 dan kamu akan mendapat cukup. Bunuh 2 dan kamu akan mendapat untung. Para pemimpin setiap batalion Sekte Cerah hampir berteriak serempak, memimpin 10 batalion laki-laki dan kuda untuk maju. Gemuruh. Saat berikutnya, manusia dan kuda di kedua sisi bertabrakan satu sama lain dengan cara yang paling kejam, seolah-olah 2 aliran kosmik bertabrakan satu sama lain, menyebabkan ruang terus riyuntuh, dan retakan ruang gelap muncul satu demi satu. Perang yang mengerikan dimulai. Hanya saja faksi gelap memiliki lebih dari 200 penguasa abadi duniawi, dan jumlah pasukan faksi gelap juga lebih besar. Dalam sekejap, 10 batalion dari faksi terang terbunuh, dan mereka mundur dengan mantap, dan mulai menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Orang-orang dari fraksi Guangming terus-menerus dibunuh, dan para penguasa abadi duniawi dari fraksi Guangming juga mulai menderita korban. Saat ini, masih ada puluhan Master Earth Immortal dari faksi gelap yang belum mengambil tindakan. Jelas sekali siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah dalam pertempuran ini. Sayang, aneh, di mana perempuan kutu kupret kecil Su Qingluo itu, kenapa kamu tidak melihatnya? Sementara pasukan dari faksi gelap dan faksi terang bertempur dengan sengit, lebih dari selusin Master Abadi Bumi yang datang ke dunia utama mencari keberadaan Su Qingluo di dunia kecil ini, tetapi mereka tidak dapat menemukan Su Qingluo. Di mana wanita Ye Tianfei? Kenapa kamu tidak melihatnya? Pada saat ini, seorang pria berjubah hitam bertanya kepada selusin Master Bumi Abadi dari dunia utama. Aura energi pria berjubah hitam ini sangat menakutkan, membuat orang takut untuk mendekatinya karena dia adalah makhluk abadi di bumi yang sempurna. Tuan, wanita kutu kupret itu, Su Qingluo, mungkin telah melarikan diri. Kami belum menemukan keberadaannya. Jawab Tutuo yang gagah. Tidak mungkin. Selama periode ini, pasukan kita telah mengepung dunia kecil ini dengan ketat, dan kekuatan jiwaku telah memperhatikannya. Jika dia melarikan diri, tidak mungkin aku tidak mengetahuinya.
Pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya. Kemudian kekuatan jiwanya segera dilepaskan, dan dia mulai dengan hati-hati memahami ruang dunia kecil ini. Biarkan aku yang melakukannya. Aku punya jimat pelacak, yang diberikan kepadaku oleh Tuan Qian Yin. Pria berjubah hitam lainnya datang, mengeluarkan jimat kuning usang, berkata, lalu langsung mengaktifkan jimat itu. Berdengung. Rune kuning terus keluar dari rune kuning dan menyebar ke segala arah. Saat berikutnya, tanda kuning itu sepertinya merasakan sesuatu dan bergegas keluar menuju pintu masuk dan keluar dunia kecil. Ternyata wanita Ye Tianfei memang sudah kabur. Ya, caranya sangat cerdik, dan dia bisa menyembunyikannya dari persepsi kita, tapi dia tetap tidak bisa lepas dari persepsi jimat pelacak. Ayo, kita dapatkan dia kembali. Jika kami menangkap wanita Ye Tianfei, kami tidak akan takut Ye Tianfei tidak akan patuh datang menemui kami. Pria berjubah hitam yang mengaktifkan jimat itu mensibir. Saat berikutnya, kedua pria berjubah hitam menggunakan gerakan mereka pada saat yang sama, bergegas keluar dari dunia kecil, dan sampai ke kehampaan yang kacau di luar. Selusin Master Earth Immortal dari dunia utama juga bergegas keluar. Misi utama dari selusin Master Abadi Bumi ini adalah memburu Su Qingluo. Di bawah bimbingan tanda kuning itu, kedua pria berjubah hitam dengan cepat menemukan keberadaan Su Qingluo. Ternyata saat ini, Su Qingluo, di bawah kepemimpinan tetua tertinggi, baru saja diam-diam melarikan diri dari dunia kecil, namun kedua pria berjubah hitam itu mengikuti dari dekat dan mengusirnya. Berdengung. Sejumlah besar tanda kuning menyelimuti Su Qingluo dan penatua tertinggi dari Istana Reinkarnasi, menyebabkan sosok mereka segera muncul di kehampaan. Haha, kutu kupret kecil, tidak peduli seberapa kuat teknik tembus pandangmu, tidak ada gunanya di hadapan pesona pelacakku. Anda tidak dapat melarikan diri. Kedua pria berjubah hitam itu berubah menjadi dua lampu hitam dan bergegas menuju Su Qingluo. Itu memang Su Qingluo. Cepat, hentikan dia, jangan biarkan dia kabur. Lebih dari selusin Master Abadi Bumi dari dunia utama juga menunjukkan gerakan mereka dan bergegas menuju Su Qingluo. Kutu kupret. Teknik pelarian reinkarnasi yang saya gunakan sangatlah misterius, tapi sebenarnya dipatenkan oleh dua orang dari faksi gelap ini. Tetua tertinggi di Istana Reinkarnasi terkejut. Qingluo, ayo pergi. Penatua tertinggi melepaskan lengan bajunya, menggulung Su Qingluo, dan membelah lengan bajunya yang lain ke depan, langsung membuka lorong luar angkasa dan bersiap untuk keluar melaluinya. Gemuruh. Kedua pria berjubah hitam itu meraung pada saat yang sama, menggunakan energi waktu dan energi ruang untuk menutup ruang dengan paksa. Jalur luar angkasa yang dibuka oleh penatua tertinggi Istana Reinkarnasi disegel secara paksa dan ditutup sedikit demi sedikit. Gemuruh. Penatua tertinggi Istana Reinkarnasi terkejut, dan memukul lorong luar angkasa dengan telapak tangan, memaksanya terbuka kembali. Cobalah bendera demarkasi faksi gelap kita. Salah satu pria berjubah hitam berkata sambil mensibir. Gemuruh. Sebuah bendera hitam besar keluar dari badan pria berjubah hitam, dan langsung berubah menjadi bendera besar yang mengangkat langit, meniupkan angin langit dan melepaskan tekanan yang tak terbayangkan. Senjata ajaib apa ini? Tetua tertinggi di Istana Reinkarnasi merasakan energi penekan yang tak ada habisnya mengalir, dan ekspresinya berubah secara drastis. Meskipun dia kuat, kedua pria berjubah hitam itu adalah makhluk abadi yang sempurna, dan mereka memiliki semua jenis kartu truf dan metode, membuat mereka semakin kuat. Saluran luar angkasa yang terbelah mulai menutup kembali saat ini. Haha, kamu seharusnya menjadi penguasa Istana Reinkarnasi di dunia utama. Kekuatanmu cukup bagus, tidak lebih buruk dari kami berdua. Namun, latar belakang faksi gelap kami jauh lebih dalam daripada latar belakangmu di Istana Reinkarnasi. Bahkan dengan kekuatan yang sama, kamu tidak mungkin menjadi lawan kami. Tinggal, sekarang kamu tahu betapa kuatnya aku, kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Situasi faksi Illuminati kita agak buruk, saya harus masuk dan membantu mereka. Kekuatan jiwa Ye Tianfei telah lama merasakan bahwa dia telah memasuki markas inti batalion ke-19, dan menemukan bahwa 10 batalion dari faksi terang berada dalam kondisi buruk, banyak korban jiwa. Senior, tunggu sebentar lagi dan aku akan segera keluar untuk membantumu. Ye Tianfei memandang penatua tertinggi di Istana Reinkarnasi dan berkata kepadanya. Pada saat ini,
Tetua tertinggi Istana Reinkarnasi sedang bertarung dengan dua makhluk abadi dari faksi gelap. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan tempur Penatua Taisang ini cukup bagus, dan dia benar-benar dapat bertahan sampai sekarang di bawah pengepungan dua Dewa Bumi sempurna. Ye Tianfei tahu bahwa Penatua tertinggi Istana Reinkarnasi masih bisa bertahan untuk sementara waktu dan tidak akan dikalahkan begitu cepat. Pantas saja Tuan Istana begitu terpesona oleh anak laki-laki ini, dia memang monster. Penatua tertinggi dengan jelas melihat kekuatan tempur yang baru saja ditunjukkan Ye Tianfei, dan mau tidak mau mengangguk diam-diam. Kutu kupret, Ye Tianfei telah menjadi Dewa Bumi. Terakhir kali dia terluka parah oleh kami saat dia mengalami kesengsaraan, dia akhirnya berhasil menerobos. Dan kekuatan tempurnya menjadi sangat menakutkan. Dua Dewa Bumi sempurna dari faksi gelap sangat ketakutan dan marah. Pada saat itu, ketika Ye Tianfei sedang melalui kesengsaraan guntur, 7 dewa kesempurnaan dari faksi gelap melancarkan serangan mendadak dan melukai Ye Tianfei dengan pareh. Tetua tertinggi, biarkan aku membantumu. Ketika Su Qingluo melihat Penatua tertinggi bertarung 1 lawan 2, dia melangkah maju dan bergegas untuk bergabung dalam pertempuran tersebut. Qingluo, hati-hati. Ye Tianfei melihat dan menemukan bahwa meskipun Su Qingluo hanyalah Earth Immortal tingkat tinggi, kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat Perfect Earth Immortal, dan dia merasa lega. Memanggil, Ye Tianfei menggunakan keterampilan gerakannya dan bergegas ke markas inti batalion ke-19 dalam sekejap. Karena saat ini, 10 batalion dari faksi Guangming sudah bekerja sangat keras, Ye Tianfei tahu bahwa jika dia tidak mengambil tindakan, 10 batalion ini akan segera dimusnahkan oleh kelompok tersebut. Semua akan mati. Sosok Ye Tianfei begitu cepat, dia bergegas ke tengah medan perang dan meraung. Gemuruh. Ye Tianfei menggunakan kekuatan fisiknya, badannya terus meningkat, dan dia berubah menjadi raksasa yang menjulang tinggi di langit berbintang, meninju dan meninju. Kepulan, tinju Ye Tianfei sebesar gunung, dan dia berguling ke depan. Kemanapun dia pergi, pasukan faksi gelap itu dihancurkan dan mati. Dia mendorong mereka ke seberang dengan satu pukulan sejumlah besar dari mereka. Sisa daging dan tulang yang berdarah membubung ke langit. Tidak hanya pasukan biasa dari faksi gelap, tetapi bahkan penguasa abadi dari faksi gelap pun rentan terhadap tinju Ye Tianfei. Selama mereka disentuh, mereka hampir terbunuh seketika, tanpa ada kemungkinan untuk melawan. Hanya dengan satu pukulan, Ye Tianfei membunuh 6 atau 7 master sekte bumi abadi yang gelap. Siapa raksasa itu? Karena kecepatan gerak Ye Tianfei begitu cepat, mulai dari menyerbu, berteriak, hingga meninju, semuanya terjadi dalam sekejap, begitu cepat hingga orang tidak bisa bereaksi. Boom boom. Ketika semua orang terkejut, Ye Tianfei telah melakukan pukulan kedua, pukulan ketiga, dan hampir setiap pukulan, membunuh beberapa penguasa abadi duniawi dari faksi gelap. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan fisik 4000 Jiao sungguh menakutkan. Dewa dapat membunuh dewa jika mereka menghalangi mereka, dan Buddha dapat dibunuh jika mereka menghalangi Buddha. Master abadi bumi biasa tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Menghadapi gaya tinju Ye Tianfei, mereka ditekan sampai mati dan hanya bisa menunggu kematian. Itu pemimpin Ye. Ketua Ye ada di sini. 5 tetua dari batalion ke-35 adalah orang pertama yang mengenali Ye Tianfei. Mereka paling akrab dengan Ye Tianfei. Ya, itu pemimpin Ye. Tampaknya pemimpin Ye tidak hanya baik-baik saja, tetapi juga menjadi lebih kuat. Kemudian pemimpin Lu dari batalion 36 dan pemimpin Ba dari batalion 30 juga mengenali Ye Tianfei, dan terkejut sekaligus bersemangat. Itu memang ketua Ye. Para pemimpin senior batalion lain juga mengenali Ye Tianfei satu demi satu, dan mereka semua sangat bersemangat. Semuanya, mulailah membunuh musuh dan bunuh semua orang gelap ini. Ye Tianfei berteriak keras, seperti hantu, berteleportasi di depan beberapa master abadi bumi faksi gelap, meninju mereka, dan langsung menghajar master abadi bumi faksi gelap ini menjadi ledakan dan berubah menjadi bola kabut darah. Membunuh. Ketika para pemimpin setiap batalion melihat keberanian Ye Tianfei, mereka sangat terpengaruh, dan semangat juang mereka tinggi. Mereka meraung pada saat yang sama, seolah-olah mereka telah diberi darah, dan bergegas menuju orang-orang dari faksi gelap dengan segenap kekuatan mereka kekuatan. Membunuh.
Seluruh anggota faksi Illuminati pun bersorak dan mulai melakukan serangan balik. Sebelum Ye Tianfei tiba, 10 batalion dari faksi Guangming telah dikalahkan bola-balik, semangat mereka rendah, dan mereka bahkan akan segera dikalahkan. Sekarang Ye Tianfei tiba-tiba tampak seperti dewa yang turun ke bumi, dengan kuat membunuh sekelompok orang dari faksi gelap, meningkatkan moral faksi terang dan menyalakan kembali semangat juang semua orang. Di medan perang sebesar ini, semangat sangatlah penting. Itu Ye Tianfei. Apa yang terjadi? Bukankah dia terluka parah? Mengapa sepertinya tidak terjadi apa-apa? Tidak hanya tidak ada yang salah, dia jelas-jelas seorang Earth Immortal sekarang. Kekuatan tempurnya bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Pada saat ini, para Master Abadi Bumi dari faksi gelap memandang Ye Tianfei yang tinggi dengan mata ngeri, tidak dapat mempercayainya. Bagaimana mungkin? Kami jelas telah melukainya dengan parah pada saat itu, bagaimana dia masih bisa berhasil menerobos dan menjadi Earth Immortal? Ada 5 Master Perfect Earth Immortal dari faksi gelap yang melihat kekuatan tempur luar biasa yang ditampilkan oleh Ye Tianfei. Mereka tidak ingin mempercayainya dan sangat marah hingga mereka mengertakkan gigi. Jadi bagaimana jika dia menerobos ke Earth Immortal? Ayo pergi bersama dan bunuh dia bersama. Meskipun kekuatan bertarungnya kuat, kita semua abadi sempurna, dan kita juga memiliki 2 senjata ajaib yang diberikan oleh nenek moyang kita, jadi kita pasti bisa membunuhnya. Seorang dewa bumi sempurna mendengus dingin, dan dengan kilatan badannya, dia bergegas menuju Ye Tianfei. Ledakan. Kesempurnaan abadi ini mengorbankan segel hitam besar, yang terus membesar dan memenuhi dunia dalam sekejap, membawa energi dan tekanan yang menakutkan ke arah Ye Tianfei untuk menekannya. Kapan? Ye Tianfei tidak mengelak atau menghindar, tapi meninjunya. Bersambung.